Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Barakatuh. Alhamdulillah ya. Kita bisa berjumpa di sini. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilman nafi'an wa amalan sholihan. Kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ini liqaul awal ma'akum ya. Kita insyaallah akan memberikan muqaddimah masalah adab ya. Jadi kita selama 2 hari insyaallah hari ini dan besok. Cuman tampaknya perlu juga kita memberikan muqaddimah tentang masalah ahamiyatul adab ya. Tentang pentingnya adab. Sesuatu itu kalau penting biasanya ada karya di situ. Ya. Kalau adab itu penting berarti ada karya dalam adab. Para ulama menulis mu'allafat, menulis karya-karya masalah adab. Terutama adabul mu'allim wal muta'allim. Adab guru dan adab murid. Itu banyak sekali. Adab-adab talibul ilm banyak sekali. Baik yang dulu maupun sekarang. Ya. Misalkan Ta'limul Muta'allim, Burhanul Islam Az-Zarnuji nulis, ya. Nanti ada Mu'allim wal Muta'allim Syekh Ali An-Nawawi rahimahullah ya. Nanti masuk ke dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Yang zaman sekarang juga ya. Ada kitab Hilyah Talibul Ilmi ya. Nanti ada Talibul Ilmi, ditulis oleh Syekh Dr. Anas Ahmad Karzun ya. Nanti ada bahkan Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya, menulis kitab Adabul Mu'allim wal Muta'allim. Ada dirasat dalam arti bahath ya, tesis atau disertasi. Ada juga Adabul Mu'allim wal Muta'allim khilal thamani qurun, ditulis oleh Dr. Yahya Murad. Ada Adabul Mu'allim wal Muta'allim indal a'immah al-arba'ah, ditulis oleh Dr. Rehab Abdus Salam Maki. Dan seterusnya ya. Jadi menuntut ilmu itu bukannya sebatas kita ngapal, kita paham, menyelesaikan kitab ini, itu enggak. Itu ilmu secara zatnya. Tapi yang kita perlu cari juga dari ilmu itu ma wara al-ilm. Apa yang ada di belakang ilmu itu? Apa? Keberkahan. Ilmu itu jika berkah, maka akan mewariskan banyak hal. Ilmu itu jika berkah akan mewariskan apa? Banyak hal. Apa yang diwariskan oleh ilmu yang berkah? Yang pertama amal. Ilmu itu yurithul amal. Ya. Sampai Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi nulis kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Tuntutan ilmu itu ya amal. Sampai ada kitab sendiri. Ya. Luar biasa ya. Kemudian yang kedua, melahirkan khasyatullah. Takut kepada Allah. Ya. Ini yang dilahirkan oleh ilmu yang berkah. Kemudian yang ketiga ya, naf'ul ghair ya, memberi manfaat untuk orang lain. Ya. Memberi manfaat untuk orang lain. Ini ilmu yang berkah. Nah, jadi ilmu itu akhirnya menjadi sesuatu yang mengalir. Bukan sesuatu yang stagnan, mandek. Enggak. Tapi setelah ilmu itu muncul kebaikan-kebaikan. Para ulama itu biasa memberikan satu ungkapan begini, ikhwan. Al-hasanatu tad'u akhawatiha. Al-hasanatu tad'u akhawatiha. Kebaikan itu
akan memanggil saudara-saudaranya. Nah, ilmu itu kan kebaikan. Dia akan memanggil saudara-saudaranya. Kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Atau dalam ungkapan yang lain, al-hasanatu waladat hasanah. Kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Kebaikan akan melahirkan apa? Kebaikan. Ehwana, yang perlu kita pahami bahwa untuk mendapatkan keberkahan ilmu itu tidak bisa diraih tanpa adab. Harus kita pahami. Ya. Tanpa adab nggak mungkin. Orang kalau menuntut ilmu tanpa adab, ya, itu akhirnya hanya mendapatkan zatnya ilmu. Ya. Hanya mendapatkan apa? Zatnya ilmu. Maksudnya zatnya ilmu ini ada ilmu secara zahir. Ilmu secara zahir. Jadi dia bisa mengucapkan, ya, bisa presentasikan, ya, bisa menampakkan hafalannya. Bahkan mendebat pintar, ya. Iya. Maka itu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan satu peringatan gitu. Banyak orang mengira bahwa, ya, pintarnya berdebat itu menjadikan seseorang itu ahli ilmu. Padahal ilmu bukan itu. Barakallahu. Jadi laisal ilmu bikasrati riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat. Wala bikasratil jadal, bukan banyak debat. Ya. Akan tapi apa? Mayurithul amal. Mayurithul amal. Apa yang mewariskan amal? Ya. Kalau ungkapan itu ungkapan Imam Malik. Kalau ungkapan Imam Syafi'i, laisal ilmu mahfud walakin manafa'. Ya. Ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat. Oh. Ilmu yang bermanfaat. Maka kita selalu minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi ilmu itu yang kita minta bukan ilmu zatnya, bukan. Tapi ilmu yang membawa manfaat. Tapi ilmu yang membawa apa? Manfaat. Maka itu nanti Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Syekh Abdul Razak beliau menulis kitab Samratul Ilmi Al-Amal. Dalam buku itu beliau mengatakan bahwa kenapa kok ilman nafi'an baru rizqan thayyiban baru kemudian amalan mutaqabbalan. Kenapa? Ya, ini menarik nih. Beliau memberikan faedah yang luar biasa. Orang yang pengen rizkinya thayyib dan amalnya mutaqabbalan, dia harus memiliki ilmu yang manfaat. Ya. Orang yang pengen rizkinya thayyib, rizkinya baik, rizkinya halal, amal diterima, ilmunya harus nafi'an. Itu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu melahirkan apa? Oh ini, oh cara mencari rezeki, ya, kasbul halal, mencari rezeki yang halal. Ya, karena banyak sekarang orang nggak paham, oh ini ternyata haram, dikira halal. Ya, kemarin ya, beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu saya ngisi di Indramayu. Bicara masalah fikih muamalat, fikih muamalat. Nah, fikih muamalat berkaitan dengan az-zulm. Nah, jadi orang itu muamalat bisa haram gara-gara 3, karena riba, ya, karena gharar, sama karena zulm. Ya, wa dzulmu lahu suwarun adidah. Dan kedzaliman itu memiliki apa? Banyak gambaran, banyak bentuknya. Ada pertama gish, al-gish. Nanti ada an-najash, bay'un najash. Ya. Nanti ada yang lain. Nah, salah satunya najash ini. Misalkan, ini coba kita contoh aja ya. Najash.
Dalam hadis sahih Muslim dari Ibnu Umar, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'in najash. Rasulullah SAW melarang dari jual beli najash. Apa itu najash? Kalau bahasa kita itu manipulasi. Manipulasi perdagangan, manipulasi jual beli. Tipu-tipu. Biar kelihatan laku padahal tipu-tipu ya. Berarti tipu-tipu. Jadi kamu jualan. Nah, contoh ya, kamu jualan jubah. Kamu bilang sama teman, ya, akhi, antum tolong dong beli ini, gitu. Nanti kalau udah beli, ya, pura-pura aja lah. Udah screenshot, gitu. Nah, nih testimoni, oh gitu. Padahal cuma pura-pura beli, ya. Begitu ya. Atau minta tolong sama temennya untuk beli. Tolong ya, ini beli. Ya. Nanti habis begitu supaya rating Shopee saya naik. Begitu. Tapi apa? Manipulasi aja. Nggak beneran. Ratingnya benar-benar naik karena benar-benar beli kan. Tapi habis itu ditransfer balik. Ini namanya bai'un najash. Ya. Bai'un najash itu bisa kepada pembeli, bisa kepada penjual. Ya, maka dalam hadis ada la tanajashu, janganlah kalian saling memanipulasi. Ya. Kok ini tadi dari penjual ke pembeli? Atau jual di pasar? Jual di pasar. Pas jual di pasar minta tolong, fulan. Nanti apa namanya kalian beli ya, gitu. Pura-pura beli gitu. Pura-pura beli. Gitu. Kayak gitu. Jadi kelihatan kayak rame. Kelihatan kayak laris, padahal enggak laris. Nah, ini haram hukumnya. Ini kepada pembeli. Kok kepada penjual? Kamu jual rumah. Ya. Jual rumah harganya 200 juta. Saya pengen beli dari kamu 180 juta. Karena nggak punya duit. Kurang 20 juta lagi kan. Akhirnya minta tolong. Ya, saya minta tolong antum. Bilang ya sama dia. Ya, antum nawar 170, 160, 150, 165 misalnya. Udah, selesai kan? Jadi seolah-olah tawaran yang paling besar siapa? Saya. Tuh kan, saya tawaran paling besar ini. Akhirnya ya udah deh 180. Haram hukum ya. Ini namanya bai'un najash. Orang-orang Shopee banyak kayak gitu, ya. Orang-orang apa? Testimoni banyak kayak gitu. Rasulullah ngelarang. Itu gara-gara nggak punya ilmu nafian akhirnya risikonya nggak thayyiban. Paham maksudnya ya? Ini sebagai contoh ya. Ini baru bicara najash. Belum gish. Belum ihtikar. Ya. Belum goror. Belum riba, belum rahan, belum apa. Wah, ikhwan. Fikih muamalat itu luar biasa. Barakallahu fikum. Harus ada daurah sendiri nanti. Daurah fikih muamalat. Ya, barakallahu fikum. Ada daurah sendiri. Itu ikhwan. Rizqan thayyiban. Wa amalan mutakabbalan. Amal yang diterima. Oh, diterima apa enggak nih? Ya. Dikiranya nggak diterima, ternyata diterima. Dikiranya nggak diterima, ternyata enggak. Dan seterusnya sebaliknya ya. Ya, barakallahu fikum. Berapa banyak orang yang wudunya di sini aja nggak kena ya. Ketika pas wudu ya. Kayak gitu, kayak main bola kan. Seharusnya kan ya gimana sampai ini ya. Ada juga yang kemarin ada yang tanya, akhwat ada yang tanya, Ustaz, kok sholat ini dagu ke sini harus ditutup apa enggak? Atau harus ditutup gini? Gitu. Jadi kayak pocong gitu loh. Ya. Ya. Baik memfatwakan apa? Ini harus ditutup karena ini aurat ya. Karena bukan termasuk wajah.
Ini wajah bukan ini? Bukan wajah kan? Berarti kalau bukan wajah berarti ditutup. Ya. Coba lihat ibu-ibu antum kalau pakai mukena ini ke sini apa ke sini? Hah? Di sini kelihatan kan? Ya enggak? Semua perempuan begitu, semua akhwat begitu. Begitu. Banyak fatwa berseliweran. Hukumnya wajib ditutup, kalau tidak batal sholat. La ilaha illallah. Ya memang ada pendapat begitu. Tapi coba lihat dalam Al-Mughni, Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan apa? Ini termasuk al-yasir minal aurah yu'fa anha. Dimaafkan. Gitu. Dimaafkan, enggak apa-apa. Ibu-ibu antum sah semuanya. Ya. Barakallahu. Paham ya? Begitu. Oh, yang enggak sah dikira sah. Yang sah dikira enggak sah. Butuh ilmu enggak? Ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Kalau enggak ilmu yang bermanfaat, antum jadi gini, ikhwan, perlu dibedakan antara memiliki ilmu dan pernah belajar, itu dua hal yang berbeda. Antum apa namanya belajar ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu mustalah hadis, ilmu tadi fikih muamalat, fikih ibadat, itu adab, semua yang belajar. Tapi jika itu tidak bisa antum terjemahkan dalam kehidupan antum, antum itu hanya pernah belajar, bukan punya ilmu. Hanya pernah belajar. Belajar adab ini, tapi nggak punya adab. Hanya pernah belajar adab, tapi nggak punya adab. Punya ilmu adab juga nggak punya. Belajar fikih ibadat ini. Kayaknya pernah saya dapati pembahasannya, tapi kok saya lupa ya. Nah berarti antum nggak punya ilmu. Iya, hanya pernah belajar. Ada orang yang pernah belajar, ada yang pernah ngapal, ada yang pernah paham. Al-ilmu fi sudur. Ilmu itu ada yang di hati. Kemanapun kita pergi itu, ilmu bersama kita. Ilmu itu bukan di HP, bukan di laptop. Kok ngisi pengajian sambil begini. Nanti mati pet, ini juga pet juga nggak bisa ngomong. Bukan begitu. Ilmu itu fi sudur. Ilmu itu ada di hati. Nah, para ulama kita kan begitu. Antum tahu Imam Az-Zahabi rahimahullah pernah memberikan satu statement tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Az-Zahabi muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Az-Zahabi mengatakan begini, Ibnu Taimiyah itu kayak seolah-olah ilmu itu ada di depannya semua. Kalau pengen ngasih orang itu kayak tinggal diambil terus dikasih. Itu Ibnu Taimiyah itu rahimahullah. Imam Az-Zahabi aja sampai ngomong begini, madonantu annallaha khalaqa khalqan mithlak. Saya tidak pernah ngira ternyata Allah itu menciptakan makhluk seperti Anda ini. Luar biasa. Itu ilmu, itu benar-benar ilmu, ikhwan. Itu benar-benar ilmu itu kayak gitu. Luar biasa. Oh, ada masalah apa? Oh, hukumnya ini. Solusinya ini. Ya. Dan seterusnya. Itu ilmu. Barakallahu. Ilmu yang berkah. Ya. Ilmu yang apa? Yang berkah. Ilmu yang berkah itu pasti memberi manfaat. Ya. Maka itu ilmu yang berkah itu selalu ada dalam diri kita. Maka itu fa ammazzabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh. Ya. Fa ammazzabadu namanya buih itu fayadhhabu jufaa'a, udah pergi begitu saja. Ilmu itu enggak manfaat. Kayak buih. Pergi gitu aja. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun apa yang manfaat untuk manusia, fayamkuthu fil ardh, akan selalu ada di bumi. Akan selalu ada bersama kita. Itu ilmu yang manfaat. Tapi untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, tanpa adab nggak bisa, ikhwan. Adab majelis antum harus benar-benar jalankan. Ya. Menghargai ilmu.
Kata Syekh Shalih Utsaimin saya nulis kitab Khulasah Ta'dzimul Ilm ya. Ta'dzimul Ilm, mengagungkan ilmu. Bagaimana mengagungkan ilmu? Jadi ilmu itu diagungkan. Berarti kalau ada ilmu ya ditulis ya kan gitu kan? Ya, ada kitab ya benar-benar dijaga. Gitu. Dan seterusnya. Ada majelis, ya. Ini ada majelis ilmu. Ya jangan ngaji sendiri. Ngaji bener. Nah, atau murojaah. Tapi lagi di majelis ilmu tapi lagi murojaah. Ya kan gitu. Nah, enggak baik ini. Enggak takdimul ilm. Itu namanya takdimul mafdul alal fadil. Mengutamakan sesuatu yang dianggap utama, ya. Ya, mengalahkan yang fadil, yang benar-benar utama. Yang benar-benar apa? Utama. Ini keliru. Barakallahu. Enggak boleh. Apalagi ngobrol sendiri. Sambil sandar gini. Sambil merenungi hidup gitu. Enggak begitu. Ya. Ya, Ustaz lagi bicara ilmu pergi sendiri. Ya. Bertepang dagu. La ilaha illallah. Ta'dzimul ilmi enggak ada. Bagaimana mungkin akan jadi orang alim? Bagaimana mungkin akan menjadi solusi bagi umat? Bagaimana mungkin akan mewariskan khasyah? Bagaimana mungkin mewariskan ilmu? Bagaimana mungkin mewariskan dakwah? Bagaimana mungkin ilmunya akan manfaat untuk orang lain? Bikin tobat orang banyak, bikin masuk Islam orang Yahudi Nasrani, mana mungkin? Ya kan? Begitu. Barakallahu fikum. Ilmu itu bukan retorika, Ikhwan. Ilmu itu bukan apa? Retorika. Ada orang yang retorikanya bagus, tapi nggak ada ilmunya, ilmu kosong. Ya, jadi tidak mengubah orang lain. Bahkan kadang malah menyesatkan lagi, naudzubillah. Retorikanya retorika tok. Ya, cuma retorika, tapi ilmunya nggak ada, kosong. Ya, kadang begitu. Ya. Tidak menjadikan orang yang hadir itu menjauhi yang haram, ya. Tidak menjadikan yang hadir itu tambah takwa, ya kan? Kadang-kadang kan majelis-majelis seperti itu, ya. Majelis-majelis bertahun-tahun sampai cuman untuk majelisnya hanya untuk hiburan. Ya. Kenapa? Kan pusing kan ngurusin dunia ya. Hari kerja jam 8 pagi sampai jam 5, ya kan? Ya, atau jam 7 sampai jam 4 sore. Besok lagi gitu lagi, wah, pusing. Hiburannya apa? Ngaji, pengajian. Ya, pengajian ya hahaha itu. Ya sampai berapa lama pun nggak dapat ilmu. Nggak dapat ilmu baru ya. Nggak ngerti halal haram, nggak ngerti ibadah, nggak ngerti apa dan seterusnya. Barakallahu fikum. Itu bukan ilmu, ya. Maka antum harus pahami betul hakikat ilmu. Harus mengerti betul hakikat ilmu. Tapi hakikat ilmu tadi itu harus ada apa? Ya, harus dibarengi dengan adab. Adab terhadap guru gimana, ya kan? Sama gurunya gimana? Suka debat, ya? Suka debat. Gurunya lagi kesusahan, diam aja. Ya. Gurunya lagi apa ya? Digibahin di belakang, ya. Wah, dan seterusnya. Ini gimana dapat ilmu yang berkah, ya kan? Nggak ada, ya. Seperti itu, Ikhwan, ya. Oke. Kemudian ada seorang perawi hadis yang namanya Hajjaj bin Artah mengatakan, "Nahnu ila adabin hasanin bi ahwaj minna ila khamsina haditsan." Kami terhadap satu adab lebih kami butuhkan daripada 50 hadis. Ikhwan. Bandingannya 1 sama 50 hadis. Antum kok 5 kali 10 itu udah 500 hadis. Antum punya hafal 500 hadis, udah Masya Allah. Ya, katakanlah Umdatul Ahkam, antum apal. Ya. Itu bandingannya cuma seperti 5 adab, Ikhwan. 10 adab mah. Cuma 10 adab aja. Luar biasa. Imam Abdul bin Mubarak mengatakan, jika saya diberitahu ada seorang yang berilmu, saya nggak takut kehilangan. Oke, baik. Masih ada aja nih.
Itu jadi apa? Agak dekat-dekat sini aja kali nggak apa-apa. Heeh. Barakallahu. Udah daripada saya suruh teriak-teriak. Apa namanya nggak apa-apa di sini-sinilah. Heeh. Dekat-dekat aja nggak usah ini. Ini sini nggak apa-apa nih, diisi sini nih. Heeh. Barakallahu. Diisi sih nggak apa-apa. Ya. Ya. Ya, barakallahu. Udah nggak ngantuk, Rais? Oh. Udah? Dari tadi ya? Dari tadi. Aduh. Kita ngebully Rais masuk. Ya, baik, barakallahu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma ba'd. Ikhwanna, ada Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan kepada para sahabat bahwa nanti akan ada para penuntut ilmu yang akan datang kepada kalian, kepada para sahabat. Maka ucapkanlah, ya, sambutlah mereka. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan kalau ada tabi'in yang menuntut ilmu dari beliau selalu, ya, mengucapkan marhaban biwasati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi marhaban, selamat datang wahai ya, objek wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi penuntut ilmu itu harus ditarhib, harus disambut, ya. Disambut. Jadi kenapa? Karena penuntut ilmu itu menjadikan bumi itu aman. Ya. Jadi kalian itu bikin bumi ini aman, ikhwan. Ya, masya Allah. Jadi jangan dikira loh, hadirnya antum di sini tuh nggak bikin bumi aman. Bumi aman, ya kan? Meskipun ngantuan, wajah-wajah ngantuan, ya, barakallahu. Tetap bikin bumi aman. Kok bisa? Karena didoakan oleh, ya, seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk, semuanya. Nanti para ulama berbeda pendapat. Makhluk-makhluk, binatang-binatang, bahkan semut-semut, ikan-ikan di lautan, mendoakan orang yang nuntut ilmu itu, ada maksud atau enggak? Ada maksud atau enggak? Pendapat pertama mengatakan enggak ada maksud, karena itu memang sudah menjadi tugas mereka. Tugasnya untuk mendoakan orang-orang yang nuntut ilmu dan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, mengajarkan kebaikan. Mengajarkan ilmu dapat doa. Yang belajar kebaikan, ilmu didoakan juga. Itu sudah tugas mereka. Nah, menariknya pendapat kedua, ikhwan. Pendapat kedua mengatakan bahwa mereka punya maksud. Maksudnya apa? Orang-orang yang berilmu, mereka tidak akan membuat kerusakan di bumi. Orang yang berilmu, jika mereka, ya, ilmunya memang ilmu yang manfaat, tidak akan mendolimi binatang-binatang. Bahkan cara menyembelihnya pun, ya, idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Jika kalian menyembelih, ya, baiklah dalam cara menyembelih. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka bunuh dengan cara yang baik. Itu. Nyembelih ayam nggak boleh dibanting-banting dulu kan? Ya. Ini gara-gara petak terus. Ya kan? Jadi kan bismillah. Ini, ya, pisaunya pun harus apa? Tajam loh. Kalau nggak tajam gimana?
Yang apa namanya, yang tumpul-tumpul tuh. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Nggak bisa. Itu gara-gara ilmu. Maka itu ada isyarat dalam Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat itu protes ya. Kan kami kan udah bertasbih. Untuk apa? Menciptakan makhluk-makhluk yang bikin kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Ya. Habis itu ayat berikutnya apa? Wa 'allama, dan Allah mengajarkan. Wa 'allama Adamal asma. Ya. Allah mengajarkan. Allah mengajarkan ilmu. Ini menjadi satu ya isyarat bahwa orang yang Allah ajari ilmu tidak akan ifsadun fil ard wa safkud dima. Ya, tidak akan membuat kerusakan di bumi dan tidak akan menumpahkan darah. Itu. Maka dari itu, itulah alasan kenapa binatang-binatang, bahkan semut, bahkan ikan-ikan mendoakan para penuntut ilmu. Itu. Ya, demikian itu yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Hamid Akram Bukhari. Ikhwan, Masya Allah. Maka itu, ya, wujudukum amanun fil ard. Ya, hadirnya kalian itu, adanya kalian adalah keamanan bagi bumi. Iya, keamanan. Amnun wa amanun fil ard. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian orang berilmu itu, ikhwan, ya, itu mislun nujum fis sama. Mathalul ulama'i kan nujum fis sama. Ulama itu seperti bintang-bintang di langit. Orang berilmu itu seperti bintang di langit. Bintang di langit itu apa sih? Allah Ta'ala firmankan, wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk arah. Ya. Bahkan lihat kiblat gimana, petunjuk arah gimana. Gitu. Jadi, permisalan orang yang berilmu itu seperti nujum. Menjadi petunjuk bagi orang lain. Ya, menjadi petunjuk bagi orang lain. Bintang itu enggak butuh manusia, manusia butuh bintang. Begitu dengan orang alim. Orang berilmu itu, ya, al-alimu ghaniyun 'anin nas wan nasu 'iyalun ilaih. Ya. Orang alim itu, orang berilmu itu enggak butuh manusia. Manusia yang butuh kepadanya. Masya Allah. Ya, sama seperti bintang. Bintang enggak butuh manusia, manusia butuh bintang. Nah, kita ini sedang belajar untuk menjadi bintang-bintang. Tapi jangan bintang kecil di langit yang biru, jangan. Ya, Rafikum. Itu nyanyiannya Nabita itu. Ya. Ya. Subhanallah wa bihamdi. Naam. Oh, nyanyiannya Sabil. Subhanallah wa bihamdi. Itu. Maka semakin tinggi kedudukan ilmu seseorang, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi kedudukannya nanti di hadapan Allah dan di hadapan manusia juga. Ya. Kemudian Allah Ta'ala firmankan, ikhwan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Allah meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Di sini bahasa yang dipakai, bahasa yang digunakan dalam ayat ini bukan yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa ahlil ilmi, bukan. Tapi waladina utul ilma, diberi ilmu. Ata yu'ti, memberi. Utia, diberi. Utu, mereka diberi. Mereka yang diberi ilmu. Ilmu itu pemberian.
Ilmu itu apa? Pemberian. Siapa yang ngasih? Allah. Yang beri Allah. Tapi ini menarik, ikhwan. Ayatnya. Allah yang beri ilmu. Allah juga yang meninggikan derajat. Ya. Allah yang ngasih, Allah juga yang meninggikan derajat. Loh. Nah terus bagaimana supaya kita ini diberi ilmu sama Allah, terus diangkat derajatnya? Caranya gimana? Memantaskan diri. Ya pantas nggak dikasih? Itu pantas nggak dikasih? Kayaknya udah menuntut ilmu lama, kok kayaknya nggak dapat ilmu. Ya kamu yang nggak pantas dikasih ilmu. Kamu yang nggak pantas dikasih ilmu. Maka itu Al-Imam As-Subki rahimahullah mengatakan bahwa ilmu itu Allah yang ngasih. Makanya ada orang yang belajar lama seperti nggak dapat ilmu. Ada orang yang belajarnya sebentar, ilmunya kayak udah banyak. Karena Allah yang ngasih. Kenapa Allah ngasih? Pantas, hamba itu pantas dikasih. Maka ini menjadi muhasabah bagi kita. Pantas apa enggak? Ya kan? Pada subuh tidur. Ya? Jam 7 sarapan. Habis sarapan tidur lagi. Ya. Nanti ketika pas di majelis ilmu, ya icip-icip. Ya, icip-icip ngantuk ya kan? Itu ngantuk yang icip-icip. Nanti kalau ditegur ya, fulan itu. Gitu. Hadir Ustaz. Saya masih dengar Ustaz. Subhanallah wa bihamdih. Udah, habis begitu disuruh tahfidz nggak bisa. Ngapal Quran malas. Ya kan? Ini gimana pantas jadi orang yang tinggikan derajatnya? Nggak pantas lah. Ya. Nggak bisa orang beralasan kan ilmu Allah yang ngasih, nyantai aja. Ya. Nggak bisa tanpa usaha. Udah tidur, dapat wangsit langsung. Ilmunya laduni. Langsung dapat ilmu. Minallah langsung. Ya. Kata sebagian orang, ilmu kita langsung dari Allah. Ilmu kalian dari benda mati katanya. Maksudnya itu kitab itu benda mati. Ya, kalau ilmu kita langsung dari Allah langsung set gitu. Langsung ada upgrade, langsung dapat ilmu gitu. Subhanallah. Akhirnya apa? Langsung ngaku saya Imam Mahdi. Oke, saya Nabi. Nabi Balul. Subhanallah. Gak mungkin. Ya Allah ya Rabb. Imam Mahdi katanya. Berapa banyak yang ngaku sebagai Imam Mahdi? Gara-gara hayalan kayak gitu. Menganggap langsung dapat ilmu dari Allah. Ya Allah ya Rabb. Nabi Musa alaihissalam itu untuk biar dapat ilmu disuruh belajar sama Nabi Khidir. Ya. Disuruh belajar Nabi Khidir datang. Ya. Subhanallah wa bihamdih. Seperti itu. Nabi Musa loh. Dan Nabi Musa itu lebih alim daripada Nabi Khidir. Tapi kemudian suruh belajar ke Nabi Khidir. Subhanallah wa bihamdih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu diperintahkan wa qur rabbi zidni ilma. Ya, katakanlah wahai Rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Dan tidak pernah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala minta tambahan seperti minta tambahan ilmu. Enggak ada Rabbi zidni malan, Rabbi zidni jahan, Rabbi zidni ya manjilan, Rabbi zidni mansiban, Rabbi zidni zaujatan. Enggak ada. Enggak ada seperti itu. Pasti Rabbi zidni ilma. Tapi Nabi Muhammad SAW juga berguru sama malaikat Jibril. Bahkan murojaah Quran. Murojaah Quran setoran sama malaikat Jibril. Ya kan? Bukan nanti di akhirat ayat beliau sampai murojaah berapa kali? Sampai 2 kali khatam.
berguru sama malaikat Jibril. Begitu. Kok ini tiba-tiba langsung dapat ilmu dari Allah? Kan ilmu kan dari Allah. Tapi ya bukan begitu juga cara memahaminya. Ini keliru dari orang-orang sufi seperti itu. Ya, kata mereka, ya, wajatum niltumul ilma, wajatumul ilma, ya. Ilmukum minal mayyit. Maksudnya buku mayit. Wa ilmuna min hayyil qayyum. Minal hayyil qayyum. Dari zat yang maha hidup. Begitu, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian ya, kesungguhan kita, ya, jiddiyah, keseriusan kita dalam menuntut ilmu, ya, itu sudah dicontohkan oleh para salaf. Sudah dicontohkan oleh para salaf. Dan ikhwan, kalau orang itu sungguh-sungguh nuntut ilmu, selalu akan Allah tolong. Ya. Dulu ada beberapa imam, ya. Ada Imam Muhammad bin Ishaq ibn Huzaimah, ada Imam Muhammad bin Harun Ar-Royani, ada Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, sama satu lagi Al-Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ya, 4 Muhammad. Ya. Jadi akhirnya nanti jadi imam besar semua. Imam Royani, Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, sama Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, Imam Al-Marwazi. Ya. Semua jadi ulama besar nanti. Pada masa mudanya 4 Muhammad ini itu sedang di Mesir, ya. Mereka nuntut ilmu bareng-bareng. Pas di Mesir habis bekal. Sama-sama kelaparan. Gitu, sama-sama kelaparan. Alhamdulillah antum di sini enggak pernah kelaparan kan? Imam-imam sampai kelaparan loh, ya. Enggak punya harta, enggak punya uang. Subhanallah. Akhirnya mereka mengundi siapa? 2 orang yang nanti silahkan keluar cari kerja atau apa terserah untuk makan kita bareng-bareng. Yang 2 jaga kos-kosan kalau bahasa kita. Yang 2 cari makan. Akhirnya ketika itu yang keluar adalah Al-Imam Muhammad bin Harun Ar-Royani dan Muhammad ibn Ishaq ibn Huzaimah. Kata mereka, udah begitu kita sholat dulu 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, ya, minta sama Allah. Habis minta sama Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ketuk pintu, tok 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 tok. Ya. Siapa di antara kalian Muhammad bin Fulan? Ya. Saya terlupakan apa urutannya, ya. Tapi katakanlah, ya. Mana Muhammad bin Harun Ar-Royani? Saya. Oh ini ada sekian ribu dinar. Siapa yang Muhammad bin Ishaq ibn Huzaimah? Oh saya. Nih dapat 5.000. Mana yang Muhammad bin Nasr Al-Marwazi? Ini. Terus mana yang Ibnu Jarir At-Tabari? Apa? Sesungguhnya saya adalah utusan raja. Ya. Konon kata itulah Ibnu Tulun, Raja Ahmad bin Tulun. Ya. Beliau bermimpi bahwa ada 4 Muhammad yang sedang kelaparan. Ya. Kamu harus bantu. Langsung, ya, ngirim utusan. Ada dalam kitab Safahat min Sabril Ulama Syekh Abdul Fattah Abu Qudah. Masya Allah. Ya. Dan kisah ini suka diceritakan oleh para ulama. Jadi nanti antum nuntut ilmu di Yaman, udah di Yaman bismillah. Bismillah. Ya, barakallahu. Tinggalkan Indonesia. Iya kan? Barakallahu. Ngapain di Indonesia paling ketemu model-model kayak gini? Barakallahu. Ya gitulah kira-kira, ya. Waduh di video lagi, wah ini ustadznya ngenyek kan? Subhanallah kan. Jadi seperti itu. Udah bismillah.
Mau ke Yaman, ke Yaman. Antum mau ke Libya, Libya. Antum mau ke Mesir, Mesir. Udah bismillah, ada aja pertolongan. Gitu. Ya segala sesuatu dipersiapkan, tapi tawakalnya kuat. Gitu, ikhwan. Udah bismillah. Nggak ada penuntut ilmu itu yang tidak Allah tolong. Selalu. Ya. Hampir-hampir saya belum pernah dapati. Hampir-hampir belum pernah saya dapati pesantren bubar gara-gara duit. Nggak ada donatur. Ya. Atau rumah Quran, nggak ada duit, nggak ada donatur. Hampir-hampir nggak pernah kita dapati. Ya. Kalau pesantren bubar itu biasanya gara-gara apa? Perselisihan di dalam, intern. Kalau gara-gara duit, selalu ada aja. Ya, nanti kalau dilihat anggarannya kurang terus. Tapi ya, satrinya hidup semua. Ya hidup, Masya Allah. Ya bisa makan, Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Ya. Seperti itu, ikhwan. Ada pertolongan. Satu lagi. Ada seorang ulama namanya Hisham bin Ammar. Nah, ini ada lucunya dikit ini. Ada seorang ulama namanya Imam Hisham ibn Ammar. Imam As-Sakhawi nulis kitab Al-Awali. Ya, sanad-sanad tinggi. Al-Imam Malik rahimahullah, muridnya banyak. Ya. Perawinya Muwatta saja ada 1000. Nanti salah satu yang belajar namanya Imam Hisham bin Ammar. Saat itu nama Imam Malik rahimahullah itu terdengar bainal afaq, di seantero negeri. Siapa yang belajar dari Imam Malik ada fakhar. Itu satu kebanggaan luar biasa. Karena al-fakhar fi ahdi Malik an yaqulal mar'u haddatsana Malik au anba'ana Malik. Coba bayangin. Para ulama mengatakan bahwa kebanggaan pada zaman Imam Malik adalah ketika seseorang mengatakan telah memberikan kepadaku hadis haddatsana Malik atau anba'ana Malik. Seperti itu, ikhwan. Itu luar biasa. Al-Imam Hisham bin Ammar, ayahnya Ammar, orang Syam, Suriah. Tahu di Madinah ada seorang ulama besar, Imam Malik bin Anas, jual rumah. Ya. Ammar jual rumah demi pembiayaan anaknya belajar sama Imam Malik. Rumah dijual. Habis rumah dijual, ya, ketika itu Ammar baru umur 13 tahun. Masih kecil. Oke. Dititipkan sama orang Syam yang mau ke Mekah. Ammar mengatakan, ajak anak saya ini ya ke Mekah, setelah kalian selesai manasik, bawa ke Imam Malik. Bawa ke Madinah ke Imam Malik. Bekalnya ini semuanya. Masya Allah. Nah, Hisham ini ya anak kecil yang ya rada-rada ngeyel gitu. Jadi pemberani plus ngeyel. Tamam. Oke. Jadi luar biasa. Ikhwan, dalam ilmu hadis ya, sebagian ulama itu membedakan anba'ana, kata anba'ana itu apa? Anba'ana itu murid membacakan hadis ya, didengar oleh guru dan dibenarkan, itu namanya anba'ana. Paling rendah. Ya. Itu statusnya hadis yang rendah. Yang lebih tinggi adalah langsung lisan dari lisan guru, haddatsana. Imam Malik langsung menyampaikan dari lisannya, itu namanya haddatsana. Ada yang lebih tinggi lagi, itu haddatsani khususon. Haddatsani. Nah, sesampainya di Madinah, masuklah Hisham bin Ammar ke majelisnya Imam Malik. Saya sudah ceritakan bahwa Imam Malik rahimahullah seorang yang sangat tegas,
sangat berwibawa. Nggak ada yang berani mencandai Imam Malik. Tidak ada yang berani menentang perintahnya Imam Malik. Para qadhi, para umara, semuanya nggak berani sama Imam Malik. Jadi Imam Malik itu seperti itu. Di majelisnya semuanya diam. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Apalagi bicara sendiri, nggak ada. Ka'anna fi ru'usihim tayr, coba. Ya, seolah-olah. Jadi saking tunduknya itu, apa namanya, di kepala mereka ada burung pun mereka nggak akan noleh. Saking tenangnya. Jadi Imam Malik itu majelisnya wibawa sekali. Penuh dengan itu. Kok Imam Malik udah ngomong apa diem. Nggak ada yang berani. Imam Syafi'i, aduh, nggak berani. Saya Imam Malik. Datang. Ya, anak rada Bandung. Ya. Hisyam bin Ammar. Hisyam bin Ammar, kata itu, mendapati majelisnya Imam Malik, metode anba'ana. Yang baca murid. Waktu yang Hisyam bin Ammar baca, Iqra. La Aqra. Nggak ada yang berani sama Malik. Hisyam berani. La Aqra. Ya Syekh, saya ingin hadis dari lisan Anda, Syekh. Berani. La Iqra. Imam Malik galak ya. Iqra. Ya Syekh, la Aqra. Saya pengen langsung dari lisan Anda. Sampai yang ketiga. Iqra. La Aqra. Imam Malik nyuruh budaknya, ya, keluarin. Di luar dera, cambuk. Subhanallah. Habis itu lanjut majelis. Setelah selesai majelis, Imam Malik pas keluar, dapati Hisyam bin Ammar lagi nangis, lagi mewek. Imam Malik bilang apa? Tidak sepantasnya seorang penuntut ilmu cengeng. Hisyam pintar, Ikhwan. Syekh, saya bukan nangis karena dipukul. Ayah saya menjual rumah. Ya. Demi saya ke sini. Lalu saya hanya dipukul. Subhanallah. Kata Imam Malik, ij'alli hillan. Tolong halalkan saya. Maksudnya apa? Maafkan saya. Hisyam ngomong apa? La aja'alu laka hillan. Saya gak mau maafin. Kata Hisyam bin Ammar. Ya Allah. Habis itu apa? Illa bisyaratin. Kecuali dengan syarat. Kata Hisyam. Oke, apa syaratnya? Antu haditsani adadan darbati. Ya, Anda menyampaikan kepada saya hadis sesuai dengan berapa kali tadi saya dipukul. Oke. Akhirnya apa? Berapa kali kamu dipukul? 15 kali, Syekh. Oke. Tulis. Haddatsana. Berarti dapatnya apa? Haddatsani. Dapat yang paling tinggi, Ikhwan. Dapat paling tinggi. Haddatsani. Tulis. Wah, Masya Allah. 1. Dapat lagi. 2 lagi. 3 lah. Terus sampai 15. Selesai 15. Hisyam bin Ammar berdiri. Ya Syekh, silakan pukul lagi, saya minta hadis lagi. La ilaha illallah. Masya Allah. Ikhwan, coba ini, ya Allah. Akhirnya apa? Hisyam bin Ammar terus istiqomah sampai jadi imam besar, Ikhwan. Jadi rujukan di Syam. Jadi ulama besar sesuai dengan harapan ayahnya. Kalau kita belajar Sahih Bukhari, pasti kita dapat Hisyam bin Ammar. Kita belajar Muwatta dapat Hisyam bin Ammar. Kita belajar Sahih Muslim, Hisyam bin Ammar. At-Tirmidzi, Hisyam bin Ammar. Sampai sekarang masih disebut namanya. Dan ayahnya disebut Hisyam bin Ammar. Rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Ilmunya terus ngalir. Meskipun duit habis, demi nuntut ilmu habisin. Itu yang diajarkan oleh Ammar. Duit habis nggak apa-apa.
Barakallahu fikum. Ya, kemudian nuntut ilmu ya kadang ya sekali waktu ngayal boleh lah. Ya, ngayal demi kebaikan. Ya. Jadi ada ngayal syar'i kayaknya. Subhanallah. Coba Ikhwan. Bismillah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Satu lagi. Habis satu lagi udah ya. Ya. Sayonara. Ya, satu lagi. Saya pernah sampaikan bahwa ya, Imam Malik punya guru namanya siapa? Rabi'ah. Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah Ar-Ra'i. Jadi Rabi'ah Ar-Ra'i guru besar dari Imam Malik rahimahullah. Rabi'ah Ar-Ra'i ayahnya namanya Farrukh atau yang disebut Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Ya. Dan ini ada juga dalam Sahih Bukhari. Ya, Rabi'ah bin Abdurrahman bin Abi Abdurrahman itulah Imam Rabi'ah Ar-Ra'i. Di Imam Muslim. Di sanad ada di yang lain sama. Ya. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, maka itu Rabi'ah Ar-Ra'i yang kita ceritakan sekarang. Ayahnya Farrukh, seorang anak muda yang umurnya ketika itu baru 20 tahun. Menikahi seorang gadis Madinah. Ya. Dia orang Madinah menikahi gadis Madinah. Nah, akan tetapi Farrukh, ayah Rabi'ah ini seorang anak muda yang sangat semangat untuk berjihad fisabilillah. Nah, setelah menikah istrinya hamil. Tapi ya, genderang perang udah mulai ditabuh nih. Udah mulai pembukaan, penaklukan, mau nyerang Romawi. Akhirnya apa? Kata Farrukh, silahkan pilih. Aku ingin jihad, kamu saya ceraikan atau kamu sabar. Gitu. Karena nggak tahu, namanya jihad fisabilillah nggak tahu kapan pulang. Bisa jadi meninggal. Ya kan? Kata istrinya, aku sabar. Masya Allah. Istri setia luar biasa. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Bukan, ditinggal lama, sekarangmu cerai aja. Saya bisa cari makan sendiri. Enggak begitu. Ya. Luar biasa. Akhirnya apa? Dah, tafadhol. Istrinya diberi bekal 100.000 dinar. Itu banyak sekali 100.000 dinar itu. Ya. Karena 2 dinar bisa untuk beli kambing ya waktu itu ya. Ya kali ini aja berarti berapa dapat kambingnya berapa tuh ya. Iya. Dan seterusnya. Akhirnya Ikhwan berjihad fisabilillah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun nggak pulang-pulang. Bang Thayyib. Antum tahu nggak pulang berapa lama? Salasina sana. 30 tahun. 30 tahun. Istrinya sabar. Ketika anaknya lahir, si ayah nggak tahu laki-laki atau perempuan, ya wajahnya kayak gimana, namanya siapa, dia di rumah sakit mana, bidan siapa, ya berpikir saya secara bangga, nggak tahu, subhanallah. Akhirnya apa? Apa yang dilakukan oleh sang ibu? Ya, ngajarin adab. Wahai Rabi'ah, kok kamu belajar dari Syekh Fulan, ambil adabnya dulu sebelum kamu ambil ilmunya. Selalu begitu. Setiap hari Rabi'ah dimandiin sama ibunya, diwangiin, pakaiannya rapi, wangi. Ya, kamu nuntut ilmu. Diantar ke Syekh Fulan. Ya.
Syafulan belajar ini. Nanti dikasih sama ibunya berapa dirham. Nggak selesai, itu diantar ke syekh yang lain lagi. Dikasih lagi berapa dirham. Jalan terus. Hartanya untuk mendidik anaknya jadi ulama. Ya. Sampai Rabi'ah ini baru umur 30 tahun udah jadi ulama besar Madinah. Ulama besar Madinah, pengajar di Masjid Nabawi. Masya Allah. Ya. Dan ada fuqahanya fuqaha, muhadisnya para muhadis. Karena memang fokus. Dan benar-benar ibunya mampu mendidik gitu. Dan dimulai dari adab dulu. Ya itulah ya. Seorang ibu itu memiliki peran yang luar biasa ya. Benar-benar disiapkan betul itu. Ya, dibangunin, dimandiin apa gitu. Luar biasa. Dan penuntut ilmu memang kayak gitu ya. Wangi apa ya, enggak kucel apa ya. Bulukan ya. Apa ini? Peci bulukan ya. Celana ngeper ya. Ini enggak pernah dicuci. La ilaha illallah. Enggak begitu. Jadi yang sukses itu biasanya juga memang dimulai dari penampilan yang bagus juga. Nah, setelah 30 tahun, Farruh pulang ke Madinah. Kapan pulangnya? Malam hari, tengah malam. Ya, dia telusuri jalan Madinah dari lampu ke lampu sampai ke rumahnya. Dia ketuk pintu. Berarti umurnya udah berapa? 50 tahun. Ya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ya. Dibuka, siapa yang buka? Rabi'ah. Ya. Iya. Anda ini tidak sepantasnya bertamu malam-malam, itu enggak adab. Kata Farruh, ente siapa ini rumah anda? Loh kok rumah anda gimana? Ini kan rumah saya. Loh ini rumah saya. Kata Farruh. Akhirnya apa Ikhwan? Berantem sampai gulat ya. Subhanallah. Bapak anak Smaidon. Subhanallah. Ibunya sampai kebangun. Ya kita itu kan nggak ada merkuri, nggak ada apa, nggak kelihatan. Tapi ibunya tahu ada ributan. Ya Allah, nah, berhenti nah. Itu bapak kamu. Ya Allah, itu bapak kamu. Subhanallah. Terus akhirnya apa? Ya, masuk. Udah istirahat, ya, sampai subuh. Sholatlah Farruh ke Masjid Nabawi. Masya Allah. Ini dimulai dari kisah yang indah, Masya Allah. Setelah sholat di Masjid Nabawi, zikir apa? Ya. Dia nggak pulang dulu. Dia dapati, ya. Dia dapati. Ada majelis yang luas, banyak sekali yang hadir. Yang ngajar anak muda. Yang diajari, yang di depannya, ya Allah kita merinding ya. Yang diajari di depannya, yang berpeci agak tinggi-tinggi. Yang menunjukkan itu ada ulama besar-besar, para fuqaha. Ya. Jadi dulu ada cirinya dikit ya, agak tinggi, ya ulama ya. Kok pendek gini ya bukan ulama. Ya. Kok ketinggian ya culun. Ya. Subhanallah. Ini siapa ini? Masya Allah. Anak muda. Tapi ngajarin para ulama gitu. Dan para penuntut ilmu banyak sekali. Masya Allah. Dia tanya orang sampingnya. Bro. Ya. Itu siapa? Loh, Anda nggak tahu? Iya, saya nggak tahu. Saya udah 30 tahun nggak pulang ke Madinah. Saya nggak tahu. Oh, itu namanya Imam Rabi'ah. Oh, Imam Rabi'ah. Masya Allah ya.
Iyalah, Masya Allah. Oh gitu. Subhanallah, nggak ngerti ikhwan. Dia juga nggak ngerti juga, itu anaknya juga ngerti. Ya, habis sekolah tidur, ya kan? Pulang ke rumah. Ya, pas pulang ke rumah, ya, diberi sarapan sama istrinya dan seterusnya. Terus akhirnya bertanya, wahai istriku, apakah masih ada sisa? Ya, masih ada sisa nggak? 100.000 dinar itu. Ya, apa jawaban istrinya? Kamu tadi sholat subuh di Masjid Nabawi? Iya betul. Ya. Tadi ada majelis yang luas? Iya. Tadi ada anak muda yang ngajar? Iya. Bagaimana menurut kamu? Bagaimana engkau jika harta itu habis? 100.000 itu, 100.000 dinar habis. Tapi kamu punya anak seperti itu. Apa jawaban Faruh? Ya Allah, kita mendidik ikhwan. Demi Allah, andai kata bumi berikut isinya aku punya, aku korbankan supaya punya anak seperti itu, aku korbankan. Jangankan 100.000 dinar, semuanya dunia aku korbankan supaya punya anak seperti itu. Istrinya mengatakan, ketahuilah itu anakmu. Masya Allah, luar biasa. La ilaha illallah. Demi ilmu ikhwan, demi ilmu, itu harta habis itu sesuatu yang biasa. Ya, barakallahu. Bismillah, ya. Nah, bismillah tuh. Belajar ke Timur Tengah, bismillah. Ya. Udah bonek. Nekat aja. Barakallahu. Udah bismillah, nanti ada jalan. Yang penting ya antum yakin ya, Allah tolong insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kira itu barakallahu jazakumullah khairan katsira. Ya, insyaallah kita nanti lain kali ketemu lagi ya, kita bahas ilmu-ilmu yang baru lagi insyaallah taala. Jazakumullah khairan katsira. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata ya, disengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah ampuni kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.